Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Dalam Injil hari ini, Yesus berpesan kepada para murid-Nya dan kepada kita semua, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini adalah perintah yang sangat luar biasa dan begitu istimewa. Lihat, Yesus mempercayakan tugasnya yang mulia dan kudus itu untuk juga dilakukan oleh para murid-Nya. Yesus mengutus para murid-Nya untuk menjadi pewarta kabar sukacita, yakni mewartakan tentang dirinya sendiri. Para murid juga diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Yesus tidak ingin warta tentang dirinya hanya disimpan menjadi milik kita. Yesus ingin agar lebih banyak lagi orang mengenal dirinya dan dibaptis menjadi Kristen. Perintah Yesus ini dengan sangat baik dieksekusi, diwujudkan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang hari ini kita rayakan pestanya. Santo Fransiskus meninggalkan segala sesuatu, mempertaruhkan segala sesuatu, rumahnya, keluarganya, kampung halamannya, kesejahteraannya, demi kesaksian tentang Kristus. Santo Fransiskus pergi ke tempat-tempat yang sama sekali belum mengenal Kristus, dan di sana dia wartakan tentang Kristus. Dan bahkan dengan gagah berani, Santo Fransiskus mewartakan Kristus sampai ke Indonesia. Kita mesti bersyukur dan berterima kasih kepada Santo Fransiskus, karena berkat misinya, kita semua di Indonesia dapat mengenal Kristus dan mengimani Kristus. Saudara-saudari terkasih, apakah orang Kristen wajib mewartakan Injil? Ya, wajib. Sebagai orang Kristen, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mewartakan Injil. Semenjak kita dipermandikan, kita telah diutus untuk mewartakan Injil. Mewartakan Injil adalah kewajiban setiap orang Kristen, karena kita dipanggil dan diutus bukan saja untuk kepentingan keselamatan kita sendiri, tapi juga untuk keselamatan sesama kita. Perlu diingat bahwa kita ini adalah rasul-rasul Kristus zaman now. Sebagai rasul-rasul Kristus, kita perlu membawa Kristus dan memperkenalkan Kristus kepada sesama kita dan kepada dunia. Rasul Paulus juga menyadarkan kita akan hak dan kewajiban kita sebagai rasul-rasul Kristus atau pewarta Injil. Kewajiban kita adalah memberitakan Injil dengan rendah hati dan mewartakan Injil bukan menurut kehendak kita, melainkan menurut kehendak Tuhan. Karena memberitakan Injil adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada kita. Hak kita adalah siap untuk tidak diupah demi mewartakan Injil. Itu berarti kita tidak boleh menuntut upah atau bayaran hanya karena mewartakan Injil. Upah kita ialah bahwa kita boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa kita tidak menggunakan hak kita sebagai pemberita Injil, karena kita bukan pewarta upahan, tapi kita adalah pewarta Injil. Jika kita adalah pewarta upahan, kita wajib menuntut upah. Jika kita adalah pewarta Injil, maka kita tidak boleh menuntut untuk diupah. Tujuan kita mewartakan Injil bukan untuk diupah atau dibayar, tapi untuk mendapat bagian di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, untuk pewartaan Injil zaman sekarang, tidak perlu kita jalan jauh-jauh dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu kota ke kota lain. Alangkah baiknya jika kita mulai dari media-media sosial yang kita punya. Dan alangkah baiknya juga jika kita mulai dari tempat kerja kita dan dari keluarga kita masing-masing. Kita mulai dengan memelihara lingkungan tempat tinggal kita, membuang sampah pada tempatnya, melayani keluarga dengan baik, membiasakan hidup jujur, memperhatikan sesama di sekitar yang menderita, berlaku baik, ramah, dan sopan terhadap siapapun, dan sebagainya. Perintah Yesus ini kiranya mendorong kita untuk lebih berani dan bersemangat menjadi pewarta Injil di lingkungan sekitar kita. Tidak usah kita takut, karena Tuhan menjanjikan penyertaannya. Tuhan akan turut bekerja dalam diri kita dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Kita mesti setia mewartakan Injil bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan selalu mengandalkan penyertaan Tuhan. Karena kuasa Tuhan akan menyertai kita dan akan dicurahkan ke atas kita. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, tapi tetap sama dari zaman para murid Yesus hingga kita sekarang. Kuasa Tuhan yang sama itu akan senantiasa menyertai generasi Kristen sepanjang zaman. Marilah kita memohon doa dari Santo Fransiskus Xaverius, agar kita pun seperti dirinya, yang dengan gagah berani mewartakan Injil kepada sesama kita dan kepada dunia. Amin. Selamat pagi, selamat merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Tuhan memberkati kita semua.